Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله, kepada jamaah yang hadir, ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kepada kaum muslimin yang mendengarkan kajian ini yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiyah, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Dan kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah. Ini yang wajib kita selalu ingat. Ini nikmat yang paling besar dari semua nikmat yang Allah berikan. Diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah. Betapa banyak orang-orang yang tidak diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah. Kemudian juga kita bersyukur kepada Allah SWT, kita diberikan taufik oleh Allah untuk selalu dan senantiasa talabul ilmi syar'i, yang merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Ini nikmat yang luar biasa, kita wajib syukuri nikmat ini, dan kita berusaha untuk selalu memahami tentang apa yang disampaikan. Ini nikmat yang besar, kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk talabul ilmi, maka gunakan kesempatan itu untuk memahami Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf, kemudian meyakini, kemudian mengamalkan, karena ilmu itu wajib diamalkan. Tanpa amal nggak ada manfaatnya sama sekali. Dan diantara bentuk amal yang perlu anda perhatikan, bagaimana kita menjaga adab-adab, baik itu adab kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga adab kepada makhluk. Dan ini dibahas oleh para ulama. Ibnu Qayyim juga bahas tentang masalah adab di dalam kitabnya Madarijus Salikin. Karena banyak, kalau kita lihat manusia ini, dia talabul ilmi, penuntut ilmu, talibul ilm, bahkan juga ustadz, tapi nggak punya adab. Adab ini penting dalam kita beragama, karena adab itu merupakan tanda kebahagiaan seseorang. Adab itu merupakan tanda kebahagiaan seorang. Ketika dia tidak punya adab, itu sebagai tanda celakanya seseorang. Itu penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin. Jadi ketika orang itu punya adab, itu kata beliau, itu merupakan unwan sa'adatihi.
wa qillatu adabihi unwanu syaqawatihi. Ketika dia qalil adab, kurang ajar, tidak punya adab, maka itu tanda celakanya dia. Nah, tinggal kita kembali kepada diri kita. Kita sudah ngaji, sudah nuntut ilmu, sudah belajar. Nah, sekarang bagaimana kita tatbiq dari adab itu, aplikasi dari adab itu, mempraktekkan adab itu, mengamalkan adab itu. Yang pertama tadi adab kepada Allah. Adab kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Kemudian kita juga menisbatkan semua nikmat ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab semua yang datang dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa aja nikmat yang kamu terima dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita wajib untuk menetapkan semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala, menetapkan sifat-sifatnya, tidak boleh mengingkari, tidak boleh mentakwil, tidak boleh menanyakan tentang bagaimana sifat itu, tidak boleh menyamakan dengan makhluk dan yang lainnya yang sudah ada dalam kitab ini, dalam syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kita wajib beribadah hanya kepada Allah. Ini adab kepada Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mengatur alam semesta ini, maka Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Enggak boleh kita memalingkan ibadah itu kepada selain Allah. Ini adab kepada Allah. Kalau kita bahas tentang adab kepada Allah, banyak, Kak. Ini saya akan sebutkan sedikit aja dari adab-adab ini yang perlu juga antum ketahui. Bagaimana adab kita kepada Allah. Begitu juga ketika kita mendapatkan cobaan, ujian, musibah. Ini Allah yang berikan. Allah sudah takdirkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ketika orang mendapatkan itu, jangan dikeluhkan kepada manusia, keluhkan kepada Allah SWT. Ketika dia diberikan cobaan, apakah kesulitan, kesusahan, kefakiran, penyakit, atau masalah tentang keluarganya, atau anaknya, atau yang lainnya, adukan semua kepada Allah. Karena Allah ingin menguji kita, ingin melihat bagaimana adab kita, bagaimana sikap kita, bagaimana kita muamalah dengan musibah. Ini adab kepada Allah. Nah, kadang-kadang tidak, kita keluhkan semuanya, kita adukan kepada manusia. Manusia bisa apa? Kadang-kadang masalah rumah tangga diceritakan kepada semua orang, apa manfaatnya? Adukan semua kepada Allah Taala. Ada sakit, ada kekurangan dari rezeki yang Allah berikan sebagai ujian supaya dia tambah dekat dengan Allah Taala, supaya juga dia introspeksi apa sih dosa yang dilakukan, sehingga dia bertaubat kepada Allah Taala atas semua dosanya dan kembali kepada Allah. Jadi harus perhatikan tuh, adab kepada Allah tuh betul-betul harus dijaga gitu. Ketika dia nggak punya adab, bagaimana dia udah belajar sekian lama tapi nggak punya adab kepada Allah. Seorang talibul ilm, apalagi dia seorang dai, dia harus punya adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia beradab kepada Allah. Dan masih banyak lagi kalau kita lihat tentang adab ini. Bagaimana dia mengikhlaskan ibadah kepada Allah, karena yang perintahkan dia untuk sholat, untuk puasa, untuk sedekah, untuk baca Al-Quran, untuk menyampaikan ilmu, mendakwakan ilmu. Allah yang memerintahkan. Kalau Allah yang memerintahkan, semua lakukan karena Allah. Jangan mengharapkan sesuatu dari manusia. Lakukan itu dengan ikhlas, tidak boleh riya, tidak boleh pamer dalam ibadah. Tapi kalau kita lihat banyak orang yang pamer dalam ibadah. Pamer dalam ibadah. Hatta sholat, hatta dia umroh, haji, semua difoto semua, dipamerkan kepada manusia ibadahnya. Bahkan anaknya pun dipamerkan, udah bisa baca Quran, udah hafal, dipamerkan kepada manusia. Ini ibadah kepada Allah.
jaga keikhlasan kita kepada Allah Taala, karena kita ingin ibadah kita diterima oleh Allah, bukan dilihat oleh manusia. Ibadah kita ingin diterima oleh Allah, yang dapat ganjaran, yang dengan itu kita masuk surga. Banyak tentang adab kepada Allah, banyak yang kita nggak punya adab kepada Allah, nggak punya adab itu. Ria, pamer, menunjukkan kepada manusia dan yang lainnya sudah. Belum lagi dengan segala macam kesombongan, keangkuhan, yang lainnya. Yang ini nggak dibenarkan, karena kata Allah, al-kibriya uridai. Kesombongan itu adalah selendangku, kata Allah. Kesombongan itu milik Allah. Manusia nggak boleh sombong. Sedikit aja ada kesombongan, nggak masuk surga. Kata Nabi, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Akhrajahu Muslim. Tidak masuk surga orang yang dalam hatinya ada seberat darah dari kesombongan, keangkuhan. Nggak boleh sombong. Nggak boleh sombong dia dengan ilmunya, nggak boleh sombong dia dengan kekayaannya, nggak boleh sombong dengan kendaraannya, nggak boleh sombong dengan apapun juga. Dia tambah ilmunya, tambah tunduk dia, tambah tawadhu dia, tambah dekat kepada Allah, tambah rasa takutnya dia kepada Allah. Coba ini perhatikan masalah-masalah seperti ini. Ini adab. Ini sedikit aja yang saya ingin ingatkan tentang adab. Yang kedua, adab kepada Rasulullah SAW. Ini juga di kitab ini juga ada di syarah akidah. Bagaimana adab kita kepada Allah SWT. Kalau antum lihat lagi dalam buku saya, Adab dan Akhlak Penuntut Ilmu, nanti antum baca itu, Adab dan Akhlak Penuntut Ilmu. Bagaimana adab kita kepada Rasulullah SAW? Kita sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kita wajib untuk mentaati apa yang beliau perintahkan. Kalau antum baca, kalau antum pernah belajar usulul thalatha, itu ada disebutkan tentang makna syahadat Muhammad Rasulullah SAW. Ta'atuhu fima amar wa tasdiquhu fima akhbar wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Yaitu mentaati apa yang beliau perintahkan, membenarkan apa yang beliau sampaikan, menjauhkan apa yang beliau larang, dan kita tidak boleh beribadah melainkan menurut apa yang beliau syariatkan. Ketika orang mengadakan sesuatu yang baru dalam agama yang Nabi nggak contohkan, maka orang ini tidak punya adab kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Sama seperti yang tadi kita bicara adab kepada Allah. Ketika orang melakukan perbuatan syirik, menyekutukan Allah, orang ini tidak punya adab kepada siapa? Kepada Allah. Ketika orang itu dia memalingkan nama dan sifat Allah, tidak menetapkannya, maka orang ini nggak punya adab kepada Allah. Seperti Allah menyebutkan bahwa Allah itu di atas langit, amintum man fis sama. Allah menyebutkan Ar-Rahmanu ala arsy istawa, Allah bersemayam di atas arsy, istiwa di atas arsy. Kemudian dia tidak meyakini itu, atau dia mentahrif, memalingkan maknanya kepada makna yang lain, maka orang ini tidak punya apa? Tidak punya adab kepada Allah. Allah sudah sebutkan Allah di atas langit, Allah di atas, tapi dia nggak percaya, masih ditakwil. Orang ini nggak punya adab kepada Allah. Kemudian juga tadi seperti orang yang dia melakukan perbuatan-perbuatan yang Nabi nggak contohkan dalam dia beragama, yang kadang dia nisbatkan kepada Nabi, padahal Nabi nggak lakukan itu, maka orang ini tidak punya apa? Tidak punya adab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adab kepada Rasul, antum jaga, karena kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita wajib mencintai beliau lebih dari semua manusia di muka bumi ini. Wajib. Bapak Nabi bersabda SAW, la yu'minu adukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW,
tidak beriman seorang dari kamu sehingga aku, itu Rasulullah, lebih dicintai dari semua, yang dari bapaknya, dari anaknya, dari istrinya, dan seluruh manusia. Bahwa Rasulullah wajib kita lebih cintai. Sekarang bagaimana bentuk mencintai beliau? Dengan ittiba. Karena Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran di ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, seandainya kamu cinta kepada Allah, ikuti aku. Ikuti siapa? Rasulullah SAW. Niscaya Allah akan cinta kepada kamu dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu, dan Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Disuruh kalau kita cinta kepada Allah, ikuti Rasulullah SAW. Ittiba, bukan ibtida'. Ittiba, mengikuti, bukan ibtida', bukan mengadakan bid'ah, bukan. Ini adab kepada Rasulullah SAW. Masih banyak lagi kalau kita bicara soal adab kepada Rasulullah SAW. Bagaimana memuliakan beliau, bagaimana kita melaksanakan perintahnya, menjauhkan larangannya, kita bersalawat kepada Rasulullah SAW, dan yang lainnya. Yang ini harus kita perhatikan. Seorang talibul ilm, apalagi dia seorang dai, dia menjaga adab. Bagaimana Rasulullah mencontohkan, dilakukan. Yang tidak, jangan lakukan. Karena kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita wajib untuk ittiba. Dan dengan taat kepada Rasulullah dijamin dengan sorga. Itu perhatikan tuh, taat kepada Rasulullah dijamin dengan sorga. Makanya kita wajib untuk mentaati beliau mutlak. Dan Allah sebutkan dalam banyak ayat tentang wajibnya taat kepada Allah dan kepada Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul. Wa beriman, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Banyak ayat dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga, ini saya enggak semuanya sekilas saja. Yang ketiga, adab kepada makhluk. Bagaimana adab kita kepada orang tua kita? Ini juga jaga adab. Dan saya sudah bahas tentang birrul walidain, berbakti pada kedua orang tua. Itu menjaga itu adab antum. Dari semua manusia yang ada, yaitu kita wajib untuk memuliakan, menghormati, dan beradab kepada kedua orang tua kita lebih dari semua manusia yang ada. Karena orang tua kita yang melahirkan kita, orang tua kita yang mendidik kita, orang tua kita yang membesarkan kita, kita wajib untuk berbakti pada orang tua. Jangan mengucapkan kalimat jangan mengucapkan kalimat cis, jangan menengking, jangan menghardik, jangan membantah orang tua. Karena Allah menyebutkan demikian dalam Al-Quran. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wahfid lahumā janaha adh-dhulli min ar-rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīrā. Dalam surah Al-Isra, surah 17 ayat 23 dan 24. Allah telah mewajibkan kepada kalian, tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Kalau kedua orang tua itu atau salah satu dari keduanya sudah mencapai umur lanjut yang ada di sisi kamu, maka jangan sekali-kali kamu mengatakan jangan mengatakan cis, jangan kamu menengking keduanya. Katakanlah kepada keduanya dengan perkataan yang mulia. Rendahkan dirimu dengan penuh kasih sayang kepada keduanya, dan ucapkan, ya Allah, sayangilah keduanya sebagaimana keduanya mendidik aku sewaktu masih kecil. Itu sikap seorang anak kepada kedua orang tua. Itu adab kita. Jadi ketika orang itu dikatakan dia punya adab, pertama kali adab dia kepada manusia ini orang tuanya. Kadang banyak orang punya adab kepada temannya, dia punya adab, perkataannya lembut, baik, senyum kepada temannya, tapi kepada orang tuanya nggak senyum, cemberut sama orang tuanya. Nggak boleh, mesti dia berbuat baik kepada orang tuanya. Ini adab kepada orang tua. Perhatikan itu, kalau diperintah, disuruh, sami'na wa ata'na, jangan bantah, jangan marah. Orang tua itu
banyak manfaatnya buat kita, dan dia sudah membesarkan kita. Kita belum bisa membalas jasanya kedua orang tua kita. Adab jaga itu orang tua. Kemudian juga adab kita jaga kepada guru gitu. Karena itu sama dengan orang tua kita. Bahkan sebagian orang mengatakan kalau orang tua, sebagian orang tua maksud saya, dia hanya mampu melahirkan tapi nggak bisa mendidik anak dia. Tapi guru mendidik anak ini, tadinya nggak benar jadi baik, tadinya nakal kemudian berubah menjadi baik, dididik. Makanya disamakan guru itu dengan orang tua. Maka antum jaga itu, guru, ustadz antum jaga bagaimana adab antum kepada guru. Banyak saya lihat nggak punya adab, murid nggak punya adab kepada gurunya, banyak nggak punya adab, nggak punya akhlak gitu. Bagaimana adab dia kepada guru, bagaimana para ulama salaf itu adabnya kepada gurunya, dan mereka nggak pernah lupakan mendoakan orang tuanya dan juga mendoakan gurunya. Bahkan Imam An-Nawawi pernah mengatakan bahwa syuyukhuna abauna, syuyukhuna artinya syekh-syekh kami, guru-guru kami, abauna itu orang tua kami. Sampai seperti itu dia perlakukan baik sebagaimana dia perlakukan kepada orang tuanya, adab. Karena orang tua mendidik dia, membimbing dia, guru juga sama. Bahkan ada kadang-kadang orang tua nggak bisa mendidik anak ini di atas Islam dan Sunnah, nggak bisa mendidik anak ini di atas Tauhid dan Sunnah, tapi guru mendidik dia. Tadi orang ini nggak ngerti agama jadi ngerti agama, tadinya nggak ngerti tentang Tauhid dan Syirik jadi ngerti, tadi nggak ngerti tentang Sunnah dan Bid'ah jadi ngerti, tadinya ada hal-hal yang dia tidak tahu bahwa ini haram, jadi dia paham. Dan setelah dia belajar, ini manfaat kita punya guru. Dia telah membimbing kita, mengajak kita kemana? Ke surga. Balas. Makanya Nabi menyebutkan SAW, man sana ilaikum ma'rufan fakafi'u. Barang siapa yang berbuat kebaikan kepada kamu, kamu balas. Fa ilam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta tarau annakum qad kafa'tumu. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, Nabi bersabda, barang siapa yang berbuat kebaikan kepada kamu, kamu balas. Kalau kamu nggak mampu untuk membalasnya, doakan dia, doakan sampai kamu merasa kamu sudah membalasnya. Guru yang telah mengajarkan kebaikan kepada kita, kita nggak mampu untuk membalas kebaikannya. Karena kalau kita nggak mampu membalas kebaikannya, doakan. Makanya Imam Ahmad nggak pernah berhenti mendoakan gurunya. Siapa? Imam Syafi'i. Dalam sholatnya selalu mendoakan Imam Syafi'i. Ada berapa gurunya Imam Ahmad yang Imam Ahmad doakan dalam sholatnya? Itu adab kepada guru. Kita nggak mampu untuk balas kebaikan, doakan dengan kebaikan. Dan ketika kita bertemu, kita salam, ucapkan salam, menegur, dan yang lain banyaklah hal yang kita harus punya adab dalam pergaulan kepada guru. Rendahkan suara kita, jangan keras gitu. Adab itu jaga. Nanti adab lagi kepada tetangga, bagaimana adabnya, adab kepada orang lain. Banyaklah Islam ini mengajarkan adab gitu. Sebab Nabi SAW diutus oleh Allah untuk menyempurnakan apa? Adab, menyempurnakan akhlak. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Innama bu'ithu liutammima salihal akhlak. Dua-duanya sahih. Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, dan juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Aku diperintahkan untuk, diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi akhlak sudah ada di zaman jahiliyah, cuma disempurnakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian akhlak dan adab kepada teman itu bagaimana? Itu adab itu jaga, bagaimana adab itu. Jadi ini penting dalam kita beragama supaya kita ini belajar punya adab gitu. Kalau saya lihat banyak penuntut ilmu nggak punya adab, banyak ustadz juga nggak punya adab. Bagaimana akan diterima dakwanya, akan barokah dakwanya? Nggak punya adab pada gurunya. Soalnya nggak pernah dia belajar pada guru itu, nggak pernah dia nuntut ilmu, nggak punya adab.
Jadi ini perhatikan. Jadi adab kepada Allah, adab kepada Rasul, kemudian adab kepada manusia. Sebagian saya bawakan di dalam kitab Adab dan Akhlak Penuntut Ilmu. Adab dan Akhlak Penuntut Ilmu. Jadi itu perhatikan, dan kita berusaha untuk mengamalkan dan mohon kepada Allah agar kita diberikan akhlak yang mulia. Dan Nabi juga berdoa kepada Allah, Allahumma hadina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsana illa anta. Ya Allah, tunjukkanlah kami kepada akhlak yang mulia, karena enggak bisa menunjuki kecuali Engkau ya Allah. Wasrif anna sayyi'aha la yasrifu anna sayyi'a illa anta. Enggak ada yang bisa memalingkan dari kami dari akhlak yang jelek kecuali Engkau ya Allah. Ya doa tetap agar kita ditunjuki kepada akhlak yang mulia. Ikhwan fillah, azakumullah. Kita akan lanjutkan kajian kita dari Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita masuk poin yang ke-58. Kita masuk tentang nusyrah. Ahlussunnah melarang nusyrah. Dalam Islam, arti Ahlussunnah melarang nusyrah. Nusyrah itu mengobati sihir dengan sihir. Dalam Islam dilarang mengobati sihir dengan sihir atau dengan mendatangi dukun, karena dukun hanyalah mengusir setan sihir dengan setan sihir yang lainnya. Maka hal tersebut ibarat seorang mengusir maling dengan meminta bantuan perampok atau penjara. Ibnu Jauzi rahimahullah yang wafat tahun 597 Hijriah berkata, nusyrah adalah melepaskan sihir dari orang yang terkena sihir, dan hampir tidak ada orang yang mampu melakukannya kecuali orang yang mengetahui sihir. Artinya beliau menyebutkan secara umum gitu. Pada akhirnya sihir bisa diobati dengan ruqyah syar'iyah dan obat-obat yang sesuai dengan syariat ada. Cuma secara umum biasanya orang kalau terkena sihir secara umum, Ibnu Jauzi menyebutkan secara umum dari zaman jahiliyah itu sampai pada abad beliau ini, abad ke-6, umumnya orang kalau kena sihir datangnya ke tukang sihir. Jadi beliau bukan menganjurkan orang berobat dengan sihir, bukan, tapi beliau bentuknya berita mengabarkan secara umum demikian gitu. Dan secara syar'i nggak boleh orang mengobati sihir dengan sihir, tidak boleh. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma ia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah ditanya tentang nusyrah, maka beliau SAW menjawab, huwa min amali syaitan. Nusyrah itu termasuk dari perbuatan syaitan. Hadits ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan Al-Baihaqi. Dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari di juz yang ke-10 bahwa sanad hadis ini hasan. Jadi Nabi sudah menyebutkan bahwa mengobati sihir dengan sihir, Nabi sebutkan min amali syaitan, perbuatan syaitan. Kalau sudah perbuatan syaitan, boleh atau tidak? Tidak boleh. Semua perbuatan syaitan tidak boleh. Dan Nabi banyak menyebutkan tentang seperti ini, perbuatan setan yang kita nggak boleh, seperti makan dengan tangan kiri, ini perbuatan setan. Minum dengan tangan kiri, perbuatan setan, nggak boleh, hukumnya haram dalam Islam. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah yang wafat tahun 751 Hijriah menjelaskan, nusyrah adalah penyembuhan terhadap orang yang terkena sihir. Caranya ada dua macam. Pertama dengan menggunakan sihir pula, dan inilah yang termasuk perbuatan setan. Yang kedua, penyembuhan dengan menggunakan ruqyah, ayat-ayat ta'awudz, perlindungan, obat-obatan dan doa-doa yang diperkenankan. Cara ini hukumnya jaiz, boleh. Para ulama telah sepakat untuk membolehkan ruqyah dengan 3 syarat. Para ulama telah sepakat untuk membolehkan ruqyah dengan 3 syarat.
Yang pertama, ruqyah dengan menggunakan firman Allah atau nama dan sifatnya atau sabda Rasulullah SAW. Yang kedua, ruqyah itu harus diucapkan dengan bahasa Arab, diucapkan dengan makna yang jelas yang dapat dipahami maknanya. Yang ketiga, harus diyakini bahwa bukanlah zat ruqyah itu sendiri yang memberikan pengaruh, tetapi yang memberikan pengaruh itu adalah kekuasaan Allah SWT. Sedangkan ruqyah hanya merupakan salah satu sebab saja. Ini disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari di juz yang ke-10 di halaman 195 cetakan Darul Fikr. Tentang ruqyah juga ada di sini, di buku ini saya bawakan di poin yang ke-63. So, ini kan poin ke-58. Di poin yang ke-63 saya sebutkan bahwa ahlu sunnah membolehkan melakukan ruqyah syar'iyah dan melarang ruqyah yang ada kesyirikan dan bid'ah di dalamnya. Jadi pada hakikatnya ruqyah itu dibenarkan. Secara umum Nabi menyebutkan inna ruqa wa tamaima wa tiwalatu syirkun. Sungguhnya ruqyah, jimat-jimat dan tanggal-tanggal syirik secara umum. Tapi kalau ruqyah itu tidak ada kesyirikan boleh. Nabi menyebutkan SAW, i'ridu alayya ruqakum la ba'sa bi ruqa ma lam yakun fihi syirkun. Tunjukkan kepadaku ruqyah kalian, ruqyah itu tidaklah mengapa selama dalamnya tidak mengandung kesyirikan. Ini sahih riwayat Muslim dari sahabat Auf bin Malik Al-Asja'i. Kemudian saya sebutkan juga syarat ruqyah. Kalau tadi disebutkan 3 di sini saya sebutkan ada 6. Kita kembali kepada poin ini, bahwa apabila seseorang terkena sihir, santet, guna-guna, kesurupan jin dan lainnya, maka hendaklah ia berikhtiar sesuai dengan syariat dan mencari obatnya dengan usaha yang maksimal. Dalam usaha seorang hamba untuk mengobati penyakit yang diderita, haruslah memperhatikan 2 hal. Yang pertama, bahwa obat dan dokter hanya sarana kesembuhan, sedangkan yang benar-benar menyembuhkan adalah Allah Azza wa Jalla. Artinya obat, dokter itu sarana aja, tapi yang menyembuhkan penyakit itu siapa? Allah. Allah SWT berfirman mengisahkan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan apabila aku sakit, Allah lah yang menyembuhkan aku. Dalam surah Asy-Syu'ara ayat 80, surah 26 ayat 80. Kemudian yang kedua, jadi ketika orang mengobati penyakit harus memperhatikan 2 hal. Yang pertama, dia harus meyakini bahwa obat dan dokter hanyalah sarana kesembuhan, yang benar menyembuhkan Allah. Yang kedua, ikhtiar tersebut tidak boleh dilakukan dengan cara-cara yang haram dan syirik. Di antara yang haram seperti berobat dengan menggunakan obat yang terlarang atau barang-barang yang haram, karena Allah tidak mengizinkan penyembuhan dari barang yang haram. Rasulullah bersabda, innallaha khalaqad da'a wad dawa fatadawau wa la tatadawau biharamin. Sesungguhnya Allah menciptakan penyakit dan obatnya, maka berobatlah dan janganlah berobat dengan yang haram. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ad-Dulabi dalam kitabnya Al-Kuna, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah di juz yang ke-4. Hadis ini dari sahabat Abu Darda radhiyallahu an, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, innallaha khalaqad da' wad dawa fatadawau wala tatadawau biharamin. Sesungguhnya Allah menciptakan penyakit dan obatnya, maka berobatlah dan janganlah berobat dengan yang haram. Jadi yang menciptakan
Penyakit Allah yang menciptakan obatnya juga Allah Subhanahu wa taala. Maka disuruh kita untuk berobat dan jangan berobat dengan yang haram. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Innallaha lam yaj'al shifaakum fima harrama 'alaikum." Innallaha lam yaj'al shifaakum fima harrama 'alaikum. Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan penyakit kalian pada apa-apa yang diharamkan atas kalian. Ini atharnya sahih dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Jadi Allah tidak menjadikan kesembuhan penyakit daripada yang diharamkan. Jadi nggak mungkin orang itu sembuh penyakit diobati dengan minyak babi umpamanya, atau dengan bangkai, atau dengan khamr, atau dengan yang lainnya yang haram. Allah tidak menjadikan kesembuhan kalian dari apa yang diharamkan, karena yang haram itu bukan obat gitu. Bahkan ada orang yang mengobati dengan apa? Dengan air seni. Bagaimana mengobati dengan air seni? Ini bukan obat, ini racun, ini penyakit. Tapi ada, itu bisikan dari siapa? Setan. Bisikan dari setan. Dan ini dilakukan oleh dukun-dukun dan yang lainnya ini. Jadi langkah yang ditempuh oleh orang yang terkena sihir, guna-guna, santet dan lainnya adalah ia berobat dengan pengobatan syar'i, dengan cara makan 7 butir kurma ajwa setiap pagi, minum habatus sauda, jintan hitam, dibekam dan diruqyah, dibacakan ayat Al-Quran dan doa-doa dari sunnah Rasulullah yang sahih. Insya Allah akan sembuh dengan izin Allah. Dan saya sudah bacakan beberapa doanya, nanti antum lihat dalam doa dan wirid di halaman 468 sampai halaman 494. Nanti antum lihat di doa wirid ya, yang cetakan yang ke-34 halaman 468 sampai halaman 494 di buku Doa Wirid. Jadi ada bagian pertama saya sebutkan di buku Doa Wirid, hal yang memang dapat digunakan mencegah datangnya sihir. Jadi hal yang mencegah datangnya sihir. Ya, kita harus berusaha untuk mencegah dengan apa? Dengan mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Kemudian menunaikan kewajiban syariat, meninggalkan yang dilarang, dan banyak bertaubat atas semua dosa. Yang ketiga, memperbanyak baca Al-Quran. Jadi baca Al-Quran yang harus nih, wajib. Saya sudah sampaikan kepada antum bahwa tiap hari kita baca Al-Quran berapa juz? Minimal 1 juz baca. Iqra'il Quran fi syahr, kata Nabi. Bacalah Quran selama sebulan, maksudnya hatamkan selama sebulan. Iqra'u fi 20 laila, baca selama 20 hari, berarti 1,5 juz. Iqra'u fi 20, bacalah selama 10 hari, artinya hatamkan, berarti sehari 3 juz. Iqra'u fi 70, bacalah selama sepekan, hatamkan selama sepekan, maksudnya baca itu 4 juz sehari. Wala tazid ala dzalik, jangan lebih daripada itu. Ini Nabi memperintahkan kita untuk baca Al-Quran, terutama surah Al-Baqarah. Nabi menyuruh baca surah Al-Baqarah. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, la taj'alu buyutakum maqabira inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kuburan, sesungguhnya setan lari dari rumah yang membacakan surah Al-Baqarah. Hadis ini sahih riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Jadi setan lari dari rumah yang membacakan surah Al-Baqarah. Bahkan dalam riwayat yang lain dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili, Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Iqra'u az-Zahrawaini Al-Baqarah wa surat Ali Imran fa innahuma ta'tiyani yawmal qiyamati ka'annahuma ghamamatani aw ka'annahuma ghayayatani
au ka'annahuma firqan min tayrin sawaf tuhajjani an ashabihima iqra'u surat al-Baqarah fa inna akhdaha barakatun wa tarkaha hasratun wa la tastati'uha al-batalah. Kata Nabi SAW, bacalah Al-Quran karena sungguhnya ia akan datang pada kiamat sebagai pemberi syafaat kepada para pembacanya. Bacalah Zahrawain. Zahrawain artinya dua bunga, yaitu Al-Baqarah dan Ali Imran, karena sesungguhnya keduanya datang pada hari kiamat kelak seolah-olah adalah awan atau dua naungan, atau seolah-olah dua kelompok burung yang membentangkan sayap mereka demi membela para pembacanya. Bacalah surah Al-Baqarah karena sesungguhnya mengambilnya adalah barokah, meninggalkannya adalah kerugian, dan tukang-tukang sihir tidak mampu untuk mengalahkan, nggak mampu untuk mengalahkan di rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Hadis ini sahih riwayat Muslim dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili. Kemudian kita memperbanyak lagi yang keempat, melindungi dan membentengi diri dengan banyak atau sering memanjatkan berbagai macam doa, ta'awud serta zikir-zikir yang syariatkan, yakni yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW yang sahih. Di antaranya baca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walhamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca di waktu pagi 100, di sore hari 100. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walhamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah semata. Tidak sekutu bagi Allah, milik Allah seluruh kerajaan, dan hanya bagi Allah segala pujian, dan Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Kemudian juga jangan tinggalkan zikir pagi dan sore, tiap hari itu baca tuh. Kemudian zikir-zikir yang lain, zikir-zikir setelah sholat, kemudian zikir dan doa ketika akan tidur, ketika bangun tidur, ketika kita akan masuk rumah, keluar rumah, ketika masuk WC, keluar WC, ketika masuk masjid, keluar masjid, dan yang lainnya. Doa-doa itu dan zikir-zikir itu dibaca. Kemudian yang kelima dari yang pertama ini, yaitu memakan 7 kurma ajwa. Nabi bersabda, man istadha bi 7 tamaratin ajwatan lam yadurhu dzalikal yaum summun wala sihr. Barang siapa yang di pagi hari makan 7 buah kurma ajwa, itu sering disebut dengan kurma Nabi, maka dia tidak akan terkena racun dan tidak juga terkena sihir pada hari itu. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian ini bagian pertama, ada 5 poin. Bagian kedua, pengobatan sihir yang sudah menimpa pada diri seorang. Oh tadi sebelum itu penjagaan, kalau yang tadi. Sekarang yang kedua, orang sudah terkena sihir. Karena bagaimana melakukannya? Cara yang pertama mengeluarkan sihir itu, artinya dikeluarkan buhulnya dengan cara-cara yang dibolehkan menurut syariat. Dan cara ini kata Ibnu Qayyim merupakan cara yang manjur. Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitabnya Zadul Ma'ad di juz yang keempat, Zadul Ma'ad fi hadi khairul ibad. Zadul Ma'ad fi hadi khairul ibad, beliau menyebutkan tentang cara pengobatan. Ada 3 cara yang dibenarkan dalam mengobati orang yang terkena sihir, kata Ibnu Qayyim. Yang pertama, ini merupakan cara yang manjur, yaitu mengeluarkan buhulnya. Artinya buhul itu ikatan yang memang dibacakan atau dibacakan mantra oleh tukang sihir, yang ditaruh, biasa diletakkan apakah di bawah kasur atau di bawah kolong tempat tidurnya atau di sekitar rumahnya. Nah kalau itu bisa
atau kadang di atas pohon, itu bisa dihilangkan, diambil, dibakar, itu insya Allah manjur, hilang gitu. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika beliau terkena sihir, dikeluarkan buhulnya dari sebuah sumur, sehingga sekitar itu juga langsung hilang dan sembuh beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan riwayat beliau terkena sihir diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Cara yang kedua kata Ibnu Qayyim, melakukan bekam dari bagian badan yang terkena sihir. Ini juga termasuk pengobatan yang paling bermanfaat terhadap orang yang terkena sihir kalau dilakukan sesuai cara-cara yang benar. Sebab juga ada waktunya, dan di buku Doa Wirid saya sebutkan tentang waktunya. Waktu-waktu kita berbekam, bukan setiap hari, bukan setiap waktu, ada tanggalnya yang menyebutkan Rasulullah SAW. Tanggal 17, 19, tanggal 21 Hijriah gitu. Harinya juga Nabi sebutkan harinya. Tidak boleh hari Rebo, nggak boleh. Rabu itu nggak boleh untuk berbekam. Ada, nanti antum bisa lihat dalam buku Doa dan Wirid. Yang ketiga kata Ibnu Qayyim, cara yang bermanfaat lagi mengobati maupun mencegah sihir adalah obat-obat ilahiyah, yaitu berupa membacakan Al-Quran, doa-doa zikir yang disyariatkan. Jadi bagian kedua, cara yang pertama tadi mengeluarkan buhulnya. Sekarang dari bagian kedua, mengobati sihir ini dengan cara yang kedua. Bagian kedua dari cara pertama mengeluarkan buhulnya, cara yang kedua menggunakan ruqyah yang sesuai dengan syariat. Seperti kita membacakan ayat kursi, ini manjur nih, sudah coba dan banyak yang sembuh dengan baca ayat kursi. Surah Al-Baqarah ayat berapa? 255. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Itu dibaca. Kemudian baca juga amanah Rasul, 2 ayat yang terakhir dari surah Al-Baqarah. Kemudian bacakan lagi Qul ya ayyuhal kafirun sampai selesai. Bacakan lagi surah Al-Ikhlas. Bisa Al-Ikhlas dibaca 3 kali ini. Kemudian baca surah Al-Falaq 3 kali. Kemudian baca surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Itu secara umum yang sudah dicoba sembuh. Kemudian dibacakan juga, setelah itu dibacakan lagi beberapa ta'awudz ruqyah yang mencakup seperti apa? As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. Kalau perempuan ayyashfiyaki, as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka 7 kali dibacakan. Aku mohon kepada Allah yang Maha Agung, Rabb yang agung, Rabb pemilik arsy yang agung, agar Allah menyembuhkanmu. Dibaca 7 kali. Hadis ini sahih dari Tirmidzi, Abu Dawud dan Hakim dari sahabat Ibnu Abbas. Atau baca bismillah 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 3 kali. A'udzu billahi atau a'udzu bi izzatillah wa qudrati min syarri ma ajidu hadir. Jadi orang yang sakit meletakkan tangannya di bagian yang sakit sambil baca ini bismillah bismillah 3 kali, a'udzu biizzatillah wa qudrati min syarri ma ajidu wa hadir. Aku berlindung pada Allah dan kemuliaannya dan kekuasaannya. Aku berlindung dari kejahatan apa yang aku dapati dan aku khawatirkan. Kemudian baca doa-doa masih banyak di sini, nanti antum bisa baca. Ini antum juga kalau nggak hafal ya dipegang bukunya ini. Ada orang tua antum, kakak, adik, anak
yang terkena dibacakan aja, pegang bukunya ini, bacakan sambil bacakan gitu. Dan insya Allah sembuh dengan izin Allah, sembuh dengan izin Allah. Dan kita yakin bahwa yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala, yakin itu. Dan dia juga harus menjauhkan, ketika dia melakukan ruqyah itu, dijauhkan dari rumah itu hal-hal yang mengundang setan. Seperti apa? Seperti musik, itu nggak boleh ada musik, karena musik haram dalam Islam. Dan setan itu paling senang musik, setan itu. Makanya Nabi mengharamkan musik, nggak boleh. Kemudian juga gambar-gambar makhluk hidup itu harus diturunkan itu. Kalau enggak, datang lagi nanti dia. Dan dia harus melaksanakan yang wajib-wajib, menjauhkan yang haram. Dan yang lainnya, artinya doa-doa tetap dibacakan, ayat Al-Quran terus dibacakan. Karena bagaimanapun juga semua ayat Al-Quran itu bisa dipakai untuk ruqyah. Cuma Nabi bacakan beberapa ayat tertentu aja yang dibacakan. Dan kita harus berusaha untuk menjaga diri kita, keluarga kita dari gangguan setan. Karena tetap setan ini musuh bagi manusia. Allah sudah menyebutkan bahwa setan itu musuh, dan setan dekatnya dengan tukang sihir, dengan dukun-dukun, dan yang lainnya. Itu disebutkan oleh Rasulullah SAW. Dan ini sudah kita bahas pada pekan yang lalu tentang ayatnya, tentang bagaimana setan itu turun kepada tukang-tukang sihir, dukun-dukun, dan yang lainnya. Dan setan musuh pada kita, Allah sebutkan, jangan jadikan dia sebagai teman. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya setan itu musuh bagi kamu, jadikan dia sebagai musuh. Dan setan itu mengajak golongannya untuk menjadi penghuni neraka sa'ir. Jadi kita hati-hati itu, langkah-langkah setan, hati-hati. Maka Allah menyebutkan, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah setan. Langkah setan apa? Kata Imam Qatadah itu, bahwa langkah setan perbuatan dosa dan maksiat, itu langkah setan. Jauhkan itu. Itu beliau tafsirkan. Dan misalnya dalam tafsir Mukatsir ketika menafsirkan surah Al-Baqarah yang berkaitan dengan langkah setan, disebutkan oleh Imam Qatadah, langkah setan apa? Perbuatan dosa dan maksiat. Yang dosa dan maksiat yang paling besar apa? Syirik. Kemudian bid'ah dan maksiat yang umum, itu mengundang setan semuanya itu, dan membawa kepada datangnya setan. Saya pikir cukup sampai sini kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.